warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Pemuda Bicara Bangsa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat berat tapi sangat penting, yaitu peran pemuda Islam dalam politik. Bersama saya Tia Lutfia dengan NIM 2406478 dan 4 narasumber yang kece yang akan ngobrol santai tapi berbobot. Yuk kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Mainatul Kolba dengan NIM 2401024. Di sini saya sebagai mahasiswa ilmu politik yang aktif dalam berdiskusi tentang politik. Halo semuanya, saya Julatin Dwi Cahyani dengan NIM 2402301. Saat ini saya menjadi peneliti muda yang lagi fokus meneliti partisipasi politik pemuda muslim di era digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Montella dengan NIM 2408620. Saya seorang santri dan juga konten kreator dakwah. Hai semuanya, kenalin nama aku Wanda Nisa dengan NIM 2406601. Kali ini aku aktif di organisasi mahasiswa Islam dan peduli banget tentunya sama cewek-cewek muda yang terjun ke politik seperti teman-teman di sini. Sebelum kita membicarakan topik utama, bagaimana kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, untuk kesibukannya itu apa ya? Kalau aku sendiri sih kesibukannya sekarang jadi mahasiswa dan aku ikut organisasi aktif. Kalau untuk saat ini aku lagi fokus ke penelitian karena memang ada beberapa proyek yang harus diteliti. Kalau aku kesibukannya cuma jadi konten kreator aja. Kalau aku sama kayak Rahma, jadi mahasiswa dan ikut organisasi. Wah, produktif semua ya. Sekarang kita akan mulai ke topik utama. Pertanyaan pertama adalah, kenapa sih pemuda Islam harus terlibat dalam politik? Soalnya Islam bukan cuma soal ibadah aja kan, karena politik juga bagian dari memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau misalnya anak muda diem aja, siapa yang bakalan memperjuangkan keadilan dan kebijakan yang pro kepada masyarakat? Betul, dalam sejarah juga kan diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu sangat berperan penting gitu dalam semua memegang peran besar gitu di zamannya dulu, dan mereka itu usia muda dan narasi politik kotor itu nggak cocok buat pemuda muslim itu, karena itu harus kita bantai gitu. Dan jangan lupa dakwah juga politik, karena saat kita menyuarakan keadilan di media sosial itu adalah bagian dari perjuangan. Politik itu bukan sekedar kita duduk di kursi, tetapi bagaimana kita bisa membentuk opini dan arah bangsa. Nah, kenyataannya banyak pemuda yang menjauh dari politik. Kenapa ya? Faktor utamanya itu bisa disebutkan ya karena rendahnya literasi politik di Indonesia ini, terutama di Islam. Karena banyaknya juga yang belum mengerti bahwa politik Islam itu penting gitu ya, karena sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Dan juga bukan ajang rebutan untuk kekuasaan semata gitu. Terus citra politik sekarang kan udah kecap jelek banget ya, karena adanya korupsi, terus rebutan jabatan, bahkan ada ribut-ribut antar partai. Nah itu tuh bikin anak muda tuh jadi males buat ikut campur. Tapi kita bisa ubah itu dengan konten yang positif. Misalnya aku bikin konten tentang Ashabul Kahfi. Ya sih, benar. Nah, kalau gitu langkah konkret apa yang bakalan kita ambil? Kalau itu sih kita harus ikut kegiatan Islam, terus dengan kita belajar tentang sejarah politik Islam, tentang kita ikut partisipasi aktif gitu dalam seperti diskusi kita ini, diskusi Islam politik gitu, tentang pemuda-pemuda gitulah. Nah makanya kita harus dorong pendidikan politik dari awal. Kita tuh bukan cuma teori doang, jadi kita tuh harus praktik langsung seperti debat, simulasi sidang, ataupun kampanye online.
karena aku sebagai peneliti gitu ya, jadi penelitian itu tuh penting juga gitu ya buat pemuda yang aktif di organisasi Islam, lebih punya sense of responsibility untuk masyarakat luas. Gunakan media sosial dengan sosial politik, edukasi soal keadilan, kepemimpinan, dan juga ya dan hak rakyat juga. Iya, bener. Karena politik itu bukan cuma pemilu doang, dan politik itu pemuda itu harus ikut andil gitu dalam dunianya gitu. Masya Allah, keren banget. Jadi pemuda Islam itu bukan cuma punya hak, tapi tanggung jawab. Nah, kita sebagai penonton, jangan hanya menonton, tapi yuk kita menjadi pemain perubahan. Pemuda Islam bangkit dan bergerak. Islam memandang perempuan sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik. Mereka juga sama-sama wajib mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja, politik dalam konsep Islam tidak dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi semata, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara urusan umat. Umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan oleh negara. Ketika kaum muslim berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya dia sudah melakukan aktivitas politik. Kewajiban berpolitik didasarkan antara lain pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan Islam serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. 31 tahun. Jadi maknanya kalau sekarang jadi panglima usia yang sudah 50 tahun ke atas, udah lemes tuh. Jadi lihat bahwa negara ini dibangun oleh anak-anak muda yang punya visi besar. Maka inilah kalau kita belajar dari bagaimana pengen ngangkat lagi peran pemuda Islam. Dan saya merinding Pak, kalau Anda juga hadir dalam acara 411, 212, dan semua kegiatan-kegiatan yang adanya bernuansa politis, kegiatan itu. Tahulah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir itu anak-anak kecil, anak-anak remaja yang luar biasa dahsyat. Kalau anak-anak SMP, SMA itu ditanya, 212 itu hari Jumat. Kalau mereka ditanya, rahmati Allah, kenapa nggak sekolah? Guru-guru kami mengizinkan agar supaya berangkat sekolah, dan banyak sekolah pun juga meliburkan sekolahnya agar anak-anak hadir ke 212. Dan kalau saya lagi nanya, ketemu sama orang-orang, anak-anak kecil, Anda lihat vlog saya, YouTube saya setiap hari Pak dakwah lewat YouTube. Itu kalau lagi ditanya tuh anak-anak kecil di 212, dalam beberapa kesempatan saya datang, Masya Allah, kalau ditanya kenapa kamu datang, maka mereka bilang bahwa saya tidak rela agama dinistakan. Saya pengen Islam jaya, saya nggak mau ulama dikriminalisasi. Anak kecil. Dan kalau ditanya, emangnya kamu punya hafalan berapa juz? Sering saya dapati 3 juz hafal, 5 juz, 15 juz. Dan pada usia kayak begitu, rahmati Allah, dulu saya nggak nyampe 1 juz pun. Jadi maknanya sesungguhnya saya amat percaya bahwa sebentar lagi para pemuda Islam di Indonesia kelak 10 tahun 20 tahun mendatang akan memimpin kejayaan umat. Takbir, Allahu Akbar. Cuma di Al-Jabar kayaknya dikit banget nih pemudanya. Cari lagi ya, biar pada semangat.
Nih lihat nih, bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin besar. Pemuda, pahami ini. Rasulullah SAW menjadi pemimpin besar, usia 6 tahun aja, 8 tahun sudah menggembala kambing. Dan Rasulullah SAW bilang tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menggembala kambing. Semuanya pernah. Engkau bagaimana Rasul? Aku pernah. Dan dengan cara menggembala kambing aku bisa bertahan hidup diupah oleh orang-orang Mekah. Usia kecil, di bawah 10 tahun. Oh rupanya Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, Hotel 5 rahmatullah, karya Imam Ibnu Hajar Asqalani, disampaikan bahwa oh rupanya dengan menggembala kambing bisa mengerti bagaimana mengelola umat. Satu, usia kecil. Yang kedua, Hotel 5 rahmatullah subhanahu wa ta'ala, usia 12 tahun mulai dagang. Dagangnya Pak, ngukur sama diri kita, diri saya, Anda, kita semua. Dagangnya Rasulullah nggak cuma di kelurahan, nggak cuma di kecamatannya, nggak cuma di kotanya, udah antar negara ke Syam. 12 tahun. Jadi maknanya kira-kira nilai tukar dolar sekarang tahu tuh. Jadi ini anak usia 12 tahun sudah bisa melakukan negosiasi dengan orang asing. Dan 12 tahun tuh Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai usia berapa? Berkali-kali dagang ke Syam Hotel 5 rahmati Allah, dan ini tradisi bangsanya. Bangsa yang kuat Hotel 5 rahmati Allah yang kira-kira meskipun dalam kondisi susah, paceklik, tidak punya pohon, nggak punya sawah, nggak punya ladang, tapi bisa produksi, bisa ekspor, bisa impor, dan neraca dagangnya keren. Ingat Hotel 5 rahmati Allah berapa tahun? Sampai saking jagonya Rasulullah SAW dagang antar negara ini, usia 25 tahun Anda